Hey guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku balik lagi di konten sharing. Hashtag sharing is caring. Akhirnya ya guys, aku tuh bikin konten ini lagi karena aku pengen banget berbagi cerita, berbagi kisah, pengalaman, mungkin dari aku, dari teman-teman yang lain, dan aku bisa share ke sini. Dan kali ini ceritanya tentang perjuangan seorang anak sampai ya dia mengorbankan sesuatu yang itu tuh benar-benar penting gitu. Dan kalau misalkan kalian penasaran, seperti biasa aku bakal sensor nama dia, aku akan melindungi privasi dia, jadi kalian nggak perlu tahu siapa orang ini. Dan mungkin cerita ini bisa menginspirasi kalian karena ada loh orang yang sekuat ini. Jadi buat kalian yang lagi merasa hidupnya paling berat, banyak guys, kalian nggak sendiri gitu. Dan ya daripada aku kebanyakan ngomong, dan kalau kalian penasaran bagaimana ceritanya, let's move on to the video. Dulu nggak pernah ngebayangin kalau bakal ngerasain hal berat banget bagi aku. Di akhir tahun 2019, aku harus hadapi banyak masalah keluarga, sampai aku juga hampir nyerah sama hidup aku, karena saking gak kuatnya. Tapi orang-orang di sekitar aku selalu balikin mood. Jadi aku tenang dan nyaman. Secara gak langsung, mereka bikin aku lupain masalah-masalah yang lain. Di tahun itu, bundaku jatuh sakit, dan satu persatu masalah muncul. Aku yang menyaksikan semuanya merasa sebagian dunia mulai meninggalkan aku. Oh, gak ada lagi senyum. Aku terus menangis. Karena gak kuat sama apa yang udah terjadi sama keluarga aku. Aku harus jadi orang tengah antara masalah keluargaku, di mana gak bisa bela sana dan sini. Cukup lelah, bahkan kepalaku hampir pecah rasanya. Hingga pada awal tahun 2020, keluargaku memutuskan untuk memberhentikan kuliah aku. Wah, jadi gara-gara masalah ini, dia harus mengorbankan pendidikannya, jadi dia gak kuliah. Aku mengerti situasi seperti ini, gak mungkin untuk aku pergi kuliah. Sebelum aku memutuskan, aku merasa ini gak adil buat aku. Gak ada yang berpihak sama aku, gak ada yang bisa bantu aku, gak ada yang mau meluk aku di saat aku perlukan itu. Aku berusaha untuk kuat setiap harinya, tapi gak bisa. Dengan berat hati, aku mengurusi berhenti dari kuliah. Aku sebenarnya gak perlu takut, karena gak cuma aku yang gak kuliah. Tapi ini sudah di tengah jalan. Dan aku berhenti begitu aja, pasti kaget banget. Aku gak pernah cerita kenapa aku berhenti dan apa masalah aku. Aku cuma mau berbagi cerita ini ke orang yang aku percaya aja. Dan sampai sekarang, aku juga masih merasakan sesak di dada. Masih menangis sendiri di kamar. Masih terbangun dari tidur dengan mata yang sembab. Karena gak sadar kalau semalam tuh aku nangis terus. Aku gak pernah nyalain orang yang udah ninggalin aku. Walaupun mereka kembali lagi, aku tetap maafin. Tapi rasa kecewa itu gak pernah hilang. Karena masalah keluarga, dia sampai mengorbankan kuliahnya gitu. Aku gak bisa ceritain secara detail gitu sih guys, karena ini menyangkut privasi keluarga dia juga. Dan intinya guys, karena masalah keluarga yang dia alami itu, sampai akhirnya dia gak bisa ngurusin kuliah lagi. Jadi dia harus fokus ke keluarganya ini. Masalah di keluarga ini apa. Dan dia bisa jadi orang tengah dalam masalah itu. Misalkan pihak sana ngomel, pihak sini ngomel. Terus siapa yang bisa meredakan itu? Cuma dia. Orang ini aku kenal, dia benar-benar kuat banget sih. Pas dia cerita ke aku juga sampai nangis-nangis. Aku juga ngebayangin kayak ya ampun, bisa depresi, bisa stres kalau di rumah terus. Gak bisa kemana-mana, gak bisa berinteraksi dengan siapapun. Itu jujur sakit banget sih. Aku kalau jadi dia kayak, ya Tuhan, kayaknya aku mau mati aja deh. Aku gak ada tujuan. Buat kamu yang udah kasih cerita ini, kamu tuh hebat banget. Tuhan mungkin lagi kasih ujian ke kamu.
Dan dia mau lihat seberapa kuatkah kamu, seberapa hebatkah kamu bisa ngalamin ini semua. Aku yakin, aku percaya kok, gak bakal selamanya kamu kayak gitu. Semua orang pasti berubah, aku percaya 100%. Pegang sama omongan aku percaya pasti bakal berlalu. Ya mungkin someday, nggak secepat ini, cepat atau lambat ini pasti berlalu. Kalau misalkan ini udah berlalu, mungkin kamu bisa akhirnya kerja atau cari kegiatan yang bikin kamu berkembang. Kamu bisa mencapai mimpi kamu, mungkin ya di saat-saat kayak gini untuk melepas stres. Kalau katanya kan kamu di kamar terus, nangis terus. Di saat malam hari ini kan kita tidur, kamu lagi nggak ada kegiatan, coba di kamar, ya kamu melakukan kegiatan gitu, misalkan mau nulis, mau ngedance atau apa. Karena aku tahu kamu tuh sebenarnya bisa aja produktif gitu kalau misalkan nggak ada masalah kayak gini. Kita kan nggak pernah tahu ya guys, masalah itu datang kapan aja kita nggak pernah tahu. Jadi apapun keadaan yang kita punya sekarang, mau kalau baik-baik aja ya bersyukur, kalau lagi nggak baik ya udah gitu, ikhlas. Karena ya tahulah hidup tuh nggak ada yang sempurna. Jadi mau baik atau buruk keadaan, kita harus bisa memandangnya itu dengan bijak. Karena ya kita bisa lihat gitu dari sisi positif negatifnya, kita bisa ambil. Aku percaya kalau misalkan dari masalah ini, pasti suatu saat, percayalah, di saat umur kamu udah 20 berapa, kamu lihat lagi ke belakang dan pasti kamu bilang, untung ada ini, jadinya ternyata gue bisa ini. Untung ada ini, ternyata gue bisa ini, gitu. Karena emang semua tuh bergantung dari pikiran kita juga sih. Kalau misalkan kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, dalam stres, ya nggak bahagia gitu. Karena aku tahu sih, ini emang berat banget dijalanin. Sekarang udah tahun 2021, dan ini mulainya pada tahun 2019, di akhir tahun 2019 kayak, udah setahun ya. Harus bisa tetap kuat. Mau nangis aja nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang kok. Kita semua tuh punya hak untuk nangis. Jadi nangis aja, tapi besok ingat, aku harus bisa kuat untuk ngejalanin ini, kayak gitu loh. Pokoknya pesan aku untuk kamu yang cerita di sini dan untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kalau misalkan kalian lagi ada sesuatu yang nggak bisa kalian lakuin untuk mencapai mimpi kalian, tenang aja guys. Pasti ada waktunya nanti. Waktu yang terbaik pasti dikasih. Jadi untuk saat ini jangan berhenti untuk bermimpi. Mau jadi apapun kamu di masa depan nanti, ya pasti bakal dikasih waktu yang terbaik. Aku percaya. Kayak misalkan ada orang yang kalau ngomong, jangan terlalu ketinggian mimpinya, nanti jatuh bakal sakit. Enggak, justru malah dengan kita bermimpi tinggi itu, ya itu yang mendorong kita, ayo terus, ini kurang. Jadi jangan pernah cepat puas sih menurut aku. Ya sama si manusia juga gak pernah puas sih. Punya mimpi yang tinggi dan gak ada yang mustahil sih menurut aku. Semua orang bisa. Jangan membatasi kemampuan kamu, terus diasah-asah. Jadi pasti bakal ada titik terangnya, kamu menemukan, akhirnya aku bisa mencapai ini. Kayak gitu loh. Paham kan? Oke guys, jadi segitu aja singkat cerita dari orang ini. Dan thank you banget kamu udah mau sharing ke subscriber aku. Semoga bahagia selalu ya. Tuhan memberkati. Oke guys, kalau misalkan kalian ada cerita, boleh banget DM aku di Instagram @sheila_damayanti. Dulu kan Sheila_Damayanti, ya udah lupa nih. @sheila_damayanti, dan kalian bisa DM aku di situ, mau apapun ceritanya boleh, bebas. Dan aku janji kok bakal sensor nama kalian, aku nggak bakal sebarin ini. Dan udah sering banget aku cerita kisah-kisah orang. Mereka minta tolong dong, aku nggak berani buka suara, aku mau cerita lewat kamu aja Shell, kayak ya ampun, makasih loh, kayak seneng banget dikasih kepercayaan sama followers aku. Sarang he. Oke, segitu aja video dari aku. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe, and share to your friends. Bye, see you on the next video.